Ibu Dr. Luciana dari UNS selaku narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili yang hadir pada IP ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur dan yang bisa karena bagian dari ini kita masih berkesempatan melakukan rapor tentang evaluasi APBD 2016 meskipun dalam isu seperti ini. Jadi memang tidak lupa kita juga bersyukur karena sampai ini masih berkesehatan di tengah masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu juga selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati setelah Ibu Diana, pada tahun ini tugas kita cukup banyak. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, terutama teman-teman karena masih sering kami repoti untuk menyusun seluruh kegiatan pelaksanaan tahun ini kita menyusun RKPD 2022, kemudian RPJMD 1 sampai 4 2026, yang evaluasi RPJMD 2016 sampai 2021 yang akan kita awali kegiatan ini, serta KLS yang merupakan pelengkap dari RPJMD. Jadi keempat dokumen ini saling terintegrasi sehingga salah satu tahapan ini nanti akan dibuka untuk evaluasi ini akan referensi RPJMD 2021-2026. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami sudah menyediakan link format untuk isian indikator RPJMD. Nah, indikator ini sekali lagi sebagai bahan evaluasi RPJMD. Adapun nanti untuk cara pengisiannya di kami telah dan administratif yang akan menjelaskan cara pengisian form tersebut, termasuk barangkali mungkin time schedule. Karena kami harapkan kegiatan ini memang bisa selesai akhir. Jadi untuk menghemat waktu mungkin langsung saja dari Ibu Diana. Itu cara pengisian monggo kami persilakan Ibu. Matur nuwun Bapak Ibu. Tadi saya diinformasikan oleh Bu Dayang bahwa sebelum acara dimulai ngendikanipun ada arahan dari Pak Wabub. Pak Wabub saat ini belum muncul, jadi nanti akan. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon juga ini dari tempat saya suara Bapak agak tidak jelas. Apakah suara saya di ruangan Bapak Ibu cukup jelas atau juga putus-putus? Jelas. Oh baik, terima kasih. Baik, nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang atau suara bergelombang, mohon Bapak Ibu langsung ini ngediko supaya saya tahu untuk saya menghentikan dan sebagainya. Dan nun sewu kalau sampai ada nanti tiba-tiba gangguan jaringan, yun pangapunten sebelumnya. Baik, saya akan mempercepat saja supaya berkejaran dengan sinyal Bapak Ibu mumpung masih baik saya bisa segera matur. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari OPD. Mohon izin perkenalan. Saya Rutiana dari Pusat Informasi Pembangunan Wilayah LPPM Universitas 11 Maret. Di sini juga hadir Kepala Pusat Studi Pembangunan Wilayah LPPM Universitas 11 Maret, Bapak Lukman Hakim.
beliau yang saat ini menahkodai pusat studi kami, dan beliau juga terlibat di dalam nanti rencana membantu Bapak Ibu untuk menyusun dokumen evaluasi ini. Bapak Ibu, saya akan share untuk penjelasan pengisian tabel, yang tabel terbaru dengan tambahan catatan sudah saya kirim di chat tadi, entah masuk entah tidak, tetapi nanti saya akan kirim ulang kalau memang ada gangguan, trouble. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar bahwa dari kecamatan-kecamatan juga banyak yang hadir. Nanti apabila di dalam penjelasannya ada hal-hal yang memang dirasa kurang relevan dengan kecamatan ataupun OPD lain, saya persilahkan untuk Bapak Ibu bisa mengkontak saya secara langsung. Mengkontak Bapeda itu paling dekat dan sesuai tupoksi, namun apabila nanti diperlukan Bapak Ibu berkenan, boleh Bapak Ibu nanti langsung mengkontak saya untuk saya bisa membantu mendampingi Bapak Ibu supaya bisa lebih cepat untuk pengisiannya ini, karena memang ini nanti akan perlu waktu lebih cepat. Bapak Ibu dari Bapeda menghendaki sangat sempit waktunya, dan ini diperlukan untuk dokumen lain. Ngaten untuk pengantar penjelasan ya Bapak Ibu. Dan apabila ini nanti dirasa ada yang tidak jelas atau perlu konfirmasi, monggo Bapak Ibu bebas interupsi penyampaian saya. Bisa disepakati ya Bapak Ibu, demikian ya. Ya, baik. Ini kita mulai dari tabel yang pertama ya Bapak Ibu. Tabel itu dimulai dengan baris sasaran. Nah, kenapa kok dimulai dengan baris sasaran? Karena alasan normatifnya adalah karena di dalam Permendagri 86 2017 demikianlah adanya, diminta pertama itu sasaran pembangunan jangka menengah. Ini alasan normatifnya, tetapi alasan substansinya adalah karena ini evaluasi pencapaian RPJMD, maka fokus dari penilaian atau evaluasi ya memang di sasaran pembangunan level daerah. Dan di level OPD untuk sasaran daerah ini normatifnya sejak awal sudah dituangkan di dalam Renstra dan Renja. Sehingga ketika evaluasi maka Bapak Ibu bisa memasukkan program-program mana, sasaran mana dari OPD itu yang mendukung sasaran dari daerah. Nah, untuk pengisian pada baris sasaran pembangunan jangka menengah itu panduannya adalah tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten atau kota yang dievaluasi. Ini penjelasan dari Permendagri 86. Nah, kalau ini kemudian diaplikasikan untuk OPD di Kabupaten Blora, cara pengisiannya bagaimana? Cara pengisiannya Bapak Ibu bisa melihat tabel 5.1 RPJMD. Kalau halaman versi cetaknya di halaman 5.7, kalau versi filenya ada di halaman 200. Saya stop share dulu untuk menunjukkan bentuknya di RPJMD ya Bapak Ibu. Mohon izin saya ganti dulu untuk menunjukkan. Halaman 200. Halaman 200 ya, tadi. Nah, menika bisa terlihat di layar Bapak Ibu? Sakit ya? Halo? Bisa Bu? Oh baik.
Saya khawatir kalau suara saya hilang. Ya, ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi bentuknya di RPJMD ini nanti Bapak Ibu bisa file ini dari Bapeda, ya, bisa, karena saya juga dapat. Oh enggak, ini saya dapatnya download, yang versi ini download dari websitenya Bapeda. Ini misi, kemudian sasarannya adalah ini. Misalnya ya, di sini terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi. Nah, ini berarti OPD mana Bapak Ibu? BKPP nggih, Badan Kepegawaian ya, mestinya yang mengamankan ya. Nah, berarti untuk OPD Badan Kepegawaian dan Diklat, isi sasarannya tadi diisi misi 1, kemudian kopi sasarannya yang ini. Kopi sasarannya yang ini. Gini. Kemudian seterusnya. Nah, itu sudah saya catatkan dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu ya. Sudah nampak Bu? Ya? Sudah nampak? Ampun Bu. J. Sampun J. Baik. Ya, ini saya membantu supaya Bapak Ibu mudah, seandainya bingung saya mengisi sasaran apa di misi berapa, ini saya kopikan dari RPJMD Bapak Ibu yang misi 1. Misi 1 itu ada 7 sasaran. Misalkan sasaran nomor 1 tadi BKPP, sasaran kedua ini punya OPD mana ya? Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat. Kecamatan bisa ya mengampu 2 ini. Nggak tahu saya. Nanti coba dipersani lagi. Ini yang ngampu OPD mana? Sasaran ini. Kemudian kalau yang nomor 3 ini mestinya Disduk Capil, ya. Disduk Capil. Kemudian yang nomor 4 urusan statistik itu masuk di Kominfo ya. Tapi ada kearsipan juga, berarti Dinas Arsip masuk, Dinas Transmigrasi biasanya gabung dengan Disnaker. Kurang tahu kalau di Flores, belum hafal saya, nggih. Nah, nomor 5 ini berarti sasaran Diskominfo. Kemudian monggo nanti dipersani dilihat dari program-programnya. Program-programnya Bapak Ibu dulu mendukung di sasaran mana. Saya berharap sih di renstranya ini sudah terbaca supaya sehingga mudah untuk mengelompokkan ke dalam kategori ini. Nah, ini yang tadi saya contohkan di tabel 5.1 itu sumber untuk mengidentifikasi sasarannya di mana. Baik, seterusnya dan sebagainya ini saya kelompokkan sampai ke misi 7. Ada 7 misi kan ya Bapak Ibu ya, yang 2016 sampai 2020 sampai misi 7. Itu untuk pengisian di baris sasaran. Di bagian ini. Ini ya Bapak Ibu sasaran RPJMD misi. Nah, ini supaya Bapak Ibu mudah tadi sudah saya kelompokkan di slide saya. Misi 1 yang masuknya sasaran apa saja. Nah, di kolom yang kemarin saya yang di-share ke Bapak Ibu di link bit.ly apa itu nampaknya belum ada tambahan ini ya. Yang saya blok kuning-kuning ini adalah yang revisi. Karena kemarin memindahkan ke Word ke Excel ini memang dari tulisan saya dan kalau belum ada itu memang kemungkinan sumber dari saya memang belum ada. Sehingga ini saya tambahkan template-nya sesuai dengan versi yang ada di Permendagri. Kertas kerjanya seperti ini sehingga Bapak Ibu nanti tugasnya mengisi tabel ini, ya. Itu sasaran sampai di sini sampun ya. Nah, kemudian kalau kolom 1 yang nomor ini
tidak ada penjelasan kerja sesuai dari OPD-nya. Nah, yang perlu saya matur di sini Bapak Ibu, sasaran OPD yang mendukung. Bedanya apa dengan sasaran yang di atas? Kalau ini tadi kan saya ambilkan dari RPJMD, RPJMD. Nah, sasaran dari RPJMD ini kalau terjemahannya di OPD apa? Panjenengan tuliskan di sini. Dari mana mendapatkannya? Tentunya dari renstranya Bapak Ibu. Ya, waktu menyusun renstra, tentunya sasaran OPD itu sudah dicantolkan dengan RPJMD. Perumusannya mungkin, tapi mendukung pencapaian OPD. Kok bagian kolom ini ada? Sebenarnya karena bentuknya evaluasi sejak dengan tahun pertama evaluasi RKPD, sebenarnya tujuannya ini untuk memastikan bahwa apa yang sedang dituju oleh OPD itu ada di satu untuk mewujudkan sasaran daerah. Substansinya sebenarnya begitu, sehingga nanti akan dilihat di sini. Panjenengan tuliskan apa adanya kopi dari sasaran OPD yang mendukung sasaran sasaran RPJMD tadi. Ngaten nggih, diisi di bagian ini. Kemudian kolom 3 yang bagian program prioritas ini diisikan program-program dari sasaran ini tadi. Semoga bisa terbaca dengan jelas begitu dari dokumen Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya itu susah untuk terbaca, panduan yang Bapak Ibu bisa lihat dari program, saya pindah lagi ke yang PowerPoint ya. PowerPoint. Nah, ini ya. Kolom 2 diisi dengan sasaran daerah. Kolom 3 diisi dengan nama program prioritas jangka menengah kabupaten yang tercantum dalam RPJMD. Nah, yang tercantum di dalam RPJMD itu Bapak Ibu ini saya matur di sini bisa dipersani di tabel 7.1. Tabel 7.1 itu kalau halaman versi cetaknya di halaman 7.10 sampai 7.23. Tapi kalau di halaman versi filenya RPJMD bisa dipersani di halaman 253 sampai 266. Ini isinya memandu program-program prioritas yang termuat di dalam RPJMD. Nah, Bapak Ibu dari OPD, mersani dari bagian ini diambil yang dipindahkan ke kolom Excel tadi sesuai dengan OPD Bapak Ibu. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian untuk isi informasi keuangannya kan itu nanti setiap kolom itu dipisah menjadi 2. K itu artinya kinerjanya yang isinya berapa persen, kemudian mungkin kilometer, mungkin rasio. Nah, itu K, kolom K, kolom kinerja. Kemudian di samping kolom K itu isinya rupiah. Ditargetkan berapa di RPJMD. Nah, Bapak Ibu modalnya dari sini, dari tabel 7.1 dan tabel 8.1 RPJMD. Dipindahkan sesuai dengan OPD Bapak Ibu masing-masing. Ngaten nggih, nanti bisa dicoba dipersani. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu kontak, nanti kita bisa via Zoom juga untuk memperbincangkan, mendiskusikan lagi. Ya, ini contohnya yang program 7.1 tadi kan yang bisa diperoleh Bapak Ibu ini sasaran bisa diperoleh. Kemudian ini programnya. Programnya yang tidak kelihatan ibunya. Share filenya tidak kelihatan. Oh, iya slide-nya nggih, Pak, nggih. Oh, nggih, matur nuwun, nggih, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu. Belum di-share screen-nya.
terakhir tadi yang kelihatan PPT J. Oh, malah yang Excel J. Oh, baik. Mohon maaf Bapak Ibu J. Mohon maaf. Ini J. Oh iya, saya salah ya. J. Menika bab 2 kolom 2 tadi tentang sasaran, kolom 3 program prioritas. Bisa dipersani di mana ini ya. Ini apa namanya tempatnya. Tempatnya ada di tabel 7.1. Halaman versi cetaknya di 8.10 sampai 8.23, halaman versi filenya di halaman 253 sampai 266. Kemudian untuk informasi kerangka pendanaannya bisa dilihat di tabel 8.1 di halaman cetaknya 8.1 sampai 8.90. Sementara di versi filenya ada di halaman 267 sampai 356. Nah, ini untuk mengisi dipindahkan sesuai OPD-nya apa adanya yang pada kolom target nih Bapak Ibu. Karena ini target RPJMD-nya. Realnya enggak begitu, nanti di realnya ada lagi di kolomnya. Ini untuk mengisi yang kolom 3 isinya di sini. Nih, kolom 3 programnya diambil dari ini. Kemudian perlu saya tunjukkan tempatnya, saya tak stop share dulu, pindah ke tempatnya RPJMD-nya. RPJMD. Ini halaman berapa tadi? Halaman halaman 253 nggih, 253. Baik. 253. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Ini programnya panjenengan bisa ambil dari sini. Diambil yang program pembangunan ya Bapak Ibu. Yang program pembangunannya ini targetnya. Kemudian yang anggarannya yang di tabel 8, bab 8 menika. Bisa dilihat dari sini ya. Yang angka apa uangnya ada di sini nggih. Di sini, tapi di sini targetnya ada nggak target programnya? Target programnya ada yang ambil dari atas tadi nih Bapak Ibu. Kalau uangnya ambil dari sini, ya ini ya di atas tadi target program, jadi ngambilnya dari sini datanya, targetnya. Nah, ya Bapak Ibu untuk yang kolom 3. Baik, sekarang saya kembali lagi ke lanjutannya. Assalamualaikum Mas. Kolom 3 sampun ya, berarti sekarang masuk ke kolom 4. Ya. Kolom ya, kolom 4 nih. Kolom 4 itu tempat saya mah ketutupan. Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja outcome atau program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah. Ambil tabelnya dari mana? Ambil tabelnya masih sama dari sini tadi ya Bapak Ibu. Ini ini ya indikator kinerja. Berarti mengambil dari sini. Jadi kolom 7, tabel 7 diambil dari sini. Indikator kinerja programnya. Saya berharap di renstra-nya Bapak Ibu sampai ke renja yang muncul di RKPD ininya masih sama begitu. Ya, semoga sehingga akan terjadi konsistensi di sini. Seandainya ternyata realnya di RKPD atau di renja atau sasaran ternyata tidak sama dengan ini,
Bapak Ibu mohon dituliskan di Excel tadi. Baris pertama Bapak Ibu tetap mengambil indikator yang tertulis di tabel 7.1 ini. Tetapi nanti baris bawahnya, seandainya tidak sama, Bapak Ibu bisa tuliskan di bawahnya. Sehingga kita akan tahu ada pergeseran di bagian mana. Ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi yang ada di tabel 7.1 ini mutlak panjenengan pindahkan ke kolom Excel tadi. Kalau sampai terjadi di perjalanannya itu ternyata tidak sama, tidak mengamankan indikator yang sama dengan ini, penggantiannya atau perubahannya apa, panjenengan tulis di Excel juga. Nanti panjenengan beri catatan perubahan atau pembaharuan atau apa gitu. Dengan keterangan kenapa kok terjadi perubahan itu untuk mengganti indikator. Di beberapa daerah terjadi seperti itu karena misalnya ada saran dari Menpan ketika konsultasi untuk ikut ternyata ada saran mestinya dirubah sehingga penerapannya di RKPD dan Renja itu menjadi berbeda. Tetapi ada dasarnya sih, ada dasarnya. Nah, biasanya ada surat keputusan kepala daerah atau surat edaran begitu. Jadi panjenengan tuliskan saja ketidaksamaan ketika di perjalanan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, diinformasikan saja dengan penjelasan kenapa sampai terjadi pergeseran dan seperti itu. Nanti ada ruangnya untuk menarasikan. Halo, suara saya masih lancar Bapak Ibu? Masih baik. Ini kolom 4. Kemudian kolom 5, data capaian pada awal tahun perencanaan. Berarti ini menggunakan data yang 2015, data awal tahun perencanaannya. Karena target tahun pertamanya di 2016. Begitu bisa diambilkan tadi dari tabel yang sama tadi yang di atas ya. 7.1 dengan 8.1 sumbernya. Target akhir RPJMD juga sama Bapak Ibu, diambil dari, sebentar kita naik lagi ke sini nggih. Ini ada target akhirnya kan. Nah, ini di tabel 7.1 kan ada nih target akhir RPJMD-nya ada di sini. Nah, monggo disepakati oleh Bapeda, ini kondisi awalnya kan ada 2015 atau 2016. Mungkin 2016 ini tahun pertamanya, nggih. Jadi nanti disepakati saja supaya sama seragam untuk kondisi awalnya tadi dipakai data yang mana, nggih. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu diseragamkan saja berdasar dari ini. Nggih. Oh baik. J, berarti yang dipakai yang 2015, 16. Oh J, monggo nanti diseragamkan J, Bapak Ibu dari Bapeda untuk menjadi komando J. Baik, ini kolom 5 J. Kemudian kolom 6 tadi sudah sumbernya dari tabel 7.1 dan 8.1 RPJMD. Terus kolom 7 sampai 11 isinya target kinerja pada RKPD, artinya ini tiap tahun ya, di kolom Excel itu kan ada 5 kolom. Berarti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi isinya target K itu berarti kinerja yang isinya ada persen, ada rasio, ada kilometer, mungkin ada ya kalau level outcome pilihannya 2 itu ya, kalau enggak persentase ya rasio atau indeks angka. Kalau iya mestinya 3 itu pilihannya. Kemudian kalau anggarannya itu uangnya tadi nggih Bapak Ibu yang dipersani di kolom uangnya. Sampai di sini nampaknya cukup jelas. Kemudian ini cara pengisiannya untuk prosentase Bapak Ibu ada petunjuknya. Misalnya untuk realisasi capaian target indikator itu kolom 17 dibagi dengan
kolom 12 dibagi dengan kolom 17 kali 100%, ngaten ya. Ini contohnya silahkan nanti dicermati untuk Bapak Ibu coba, petunjuknya sudah mudah untuk diikuti nampaknya ini ya. Nanti dicoba, misal kalau ada kesalahan silahkan Bapak Ibu nanti boleh kontak saya kembali. Kita bisa diskusi lewat Zoom saja. Ya. Ini kolom 22 diisi data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan. Target capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan. Berarti ya pas capaiannya realisasi ya, realisasinya pada per tahunnya, realisasinya. Capaian akhir tahun perencanaan. Oh, akhir tahunnya ada saya sudah kelompat berarti ya. Nah, ini ya. Jadi 12 sampai 16 itu target, ya, diisikan targetnya. Kemudian kolom 17 sampai 21 itu hasil realisasinya di RKPD, capaiannya di RKPD. Kemudian kolom 22 itu hasil akhir capaiannya. Akhir capaiannya ini berarti kumulatif. Kalau itu sifatnya kumulatif, ya. Kalau tidak kumulatif ya dituliskan apa adanya. Kan jenis data ada dua, ya. Kumulatif itu artinya yang tahun kelima merupakan penjumlahan dari tahun 1, 2, 3, 4, 5. Itu sifatnya kumulatif. Tetapi ada yang non-kumulatif. Non-kumulatif itu tidak penjumlahan, tetapi capaian akhir. Misalnya APK, misalnya lama sekolah, misalnya angka kriminalitas. Ini kan tidak kumulatif, tapi target angka. Target kalau ditarget 7, sekian, hasil akhirnya sekarang berapa? 6, sekian, oh berarti masih under target gitu ya. Dicapai, dituliskan pencapaian terakhir. Nah, pencapaian terakhir kalau yang ini tadi ditulisnya capaian per tahun. 17 sampai 12 itu per tahun, hasil realisasi per tahunnya. Baik kumulatif maupun tidak kumulatif capaian per tahun. Ya, tetapi kalau yang kolom 22 ini sifatnya akhir. Jadi akhir ini ada dua kemungkinan, penjumlahan dari tahun 1 sampai tahun 5 atau memang capaian yang paling akhir untuk yang sifat datanya tidak kumulatif gitu. Nah, kemudian diperbandingkan nanti dengan hasil targetnya. Itu ada di kolom 23. Nah, sebenarnya nanti yang akan dinilai di tahun 2000 di kolom 23 ini sebenarnya yang untuk basis menganalisis masukan untuk RPJMD berikutnya. Ini kata kuncinya sebenarnya ada di kolom 23 ini. Ya Bapak Ibu, ini yang penting juga untuk diisi adalah ada di slide 19 yang kemudian saya jabarkan di slide bawahnya. Intinya ada 4 hal. Kegunaannya apa? Ini tidak hanya sekedar berguna untuk Bapak Ibu, tetapi ini juga berguna untuk Bapak Ibu sekaligus kesempatan ini dipakai untuk mengevaluasi renja dan renstra Bapak Ibu. Renja tahun terakhir dan renstra keseluruhan. Sehingga Bapak Ibu akan memerlukan dokumen ini nanti juga untuk dasar penyusunan renstra berikutnya. Oleh karena itu saya mengusulkan matur begitu ya, merekomendasikan bahwa bagian ini penting untuk menjadi bahan pemikiran dari setiap kabid yang ada di OPD. Karena bagian perencana itu kan posisinya nanti merangkum dari semua capaian kinerja yang sudah dicapai oleh OPD. Tentunya akan lebih valid dan akurat analisisnya kalau pada bagian ini menjadi salah satu bahan yang dibahas bersama dengan semua kabid di OPD. Misalnya yang nomor 1, faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Nah, Bapak Ibu tuliskan di situ
Kalau Bapak Ibu di tahun 2016 sampai 2021 itu mengampu 10 program misalnya, berarti Bapak Ibu memberikan penjelasan untuk analisis faktor pendorong ini, ceritanya ada di 10 item. 10 item. Kalau dari 10 program ini sebenarnya saling terkait, mengarah ke satu sasaran, bisa juga Bapak Ibu menceritakan ini saling kiak-kiuk begitu ya, saling terhubung. Pencapaian satu target, keberhasilan satu target ini didukung juga pencapaian yang di target yang lain. Kenapa? Nah, untuk memudahkan sebenarnya pada bagian ini Bapak Ibu perlu untuk mengidentifikasi saja apa yang membuat berhasil. Apa yang membuat berhasil itu biasanya ada di level ketersediaan sumber daya. Sumber daya ini bisa material, non material. Kemudian ketersediaan linkage jaringan kerjasama. Misalkan ada satu program yang itu berhasil sekali, misalnya program 100 karena ada program juga dari nasional gitu ya. Jadi sinergi antar program daerah dengan nasional kemungkinan itu menjadi faktor pendorong keberhasilan. Kemungkinan juga karena ada mitra dari LSM yang kebetulan LSM ini mendapatkan funding dari luar dan harus bekerja sama dengan Pemda sehingga ini mempercepat target dan sebagainya. Ini contoh faktor pendorong. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita sekitar ada di dukungan sumber daya, kemudian persoalan koordinasi dengan stakeholder lain, kemudian juga faktor mandatori. Ya. Kalau faktor mandatori itu artinya misalnya pusat mentargetkan harus ada ini, harus ada itu. Biasanya pasti itu aman. Ada kemungkinan ada di 3 hal ini. Monggo silahkan nanti diisikan. Misalnya kami memandatori dari programnya pusat, judul programnya ini. Pelaksananya dengan konsorsium ini misalnya ya, dengan TKPK nasional, dengan program Kotaku, dengan program IUWOS misalkan, gitu ya. Bapak Ibu ceritakan di sini. Nah, Bapak Ibu sekali menuliskan ini, kegunaannya bisa 2. 1 untuk pasokan evaluasi RPJMD, 2 untuk evaluasi Renstra, 3 untuk nanti Bapak Ibu pindahkan ke bab 2-nya Renstra, ngaten. Jadi Bapak Ibu tidak muspro mengerjakan ini. Desain dari pengisian tabel ini bisa dipakai untuk 3 hal. Enggak sia-sia kan Bapak Ibu nggih? Enggak sia-sia. Kalau bahasa desa saya itu cucuk gitu. Cucuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Inggrisnya worth it gitu. Cucuk. Efisien kali ya gitu. Atau efektif itu cucuk. Terus sama untuk faktor penghambat, Bapak Ibu kemukakan. Level penghambat itu biasanya 1 juga ada di ketersediaan sumber daya. Misalnya kurang, kalau Bapeda itu ya, misalnya keterlambatan, kami nggak punya jabatan fungsional ya di sini, misalnya begitu ya, nggak punya dukungan tenaga fungsional gitu misalnya begitu. Kemungkinan kegagalan atau kurangnya target yang lain adalah perubahan kondisi eksternal juga seperti sekarang ya, tiba-tiba ada pandemi, ini dimasukkan Bapak Ibu, kan ini di luar kendali kita. Kemudian alasan yang lain bisa jadi tidak tercapai karena diganti indikator, bisa juga begitu. Tadi yang saya matur di depan, ada kemungkinan ada saran dari Menpan untuk ganti, berarti kan kami harus mengganti sehingga ada perubahan yang mirip komplement ya. Dulu bunyi indikatornya itu tapi kemudian diganti dengan ini. Nah, ini termasuk faktor-faktor penghambat yang sifatnya ini lebih kaitannya dengan dokumen ya, pendokumen data. Ada yang lain untuk ketercapaian mungkin nggak pernah dievaluasi gitu. Ya bisa jadi misalnya tidak ada data. Gitu. Ada loh misalnya Bapak Ibu mentargetkan indeks Gini, kemudian di tahun 2018 ke sini nggak tersedia data gitu, sehingga nggak bisa mengisi. Nah, ini termasuk faktor hambatan ya Bapak Ibu. Alasan yang lain kemungkinan ada gangguan koordinasi dengan atau mungkin
ada penghentian proyek dari nasional dan sebagainya, apapun Bapak Ibu bisa ceritakan di sini. Yang saya ceritakan ini kira-kira kemungkinan biasanya ketidaktercapaian target bisa disebabkan oleh itu. Ya. Karena ini kita sedang bicaranya di level program ya. Level program berarti kita yang sedang kita perbincangkan adalah capaian indikator yang sifatnya dari level impact, outcome sampai impact. Kalau itu evaluasi renja nanti kita bisa evaluasinya kegiatan. Nah, kalau kegiatan sih nggak tercapai biasanya karena kegiatannya tidak cocok gitu ya, tidak punya sumbangan langsung kepada pencapaian outcome sehingga di drop oleh TAPD. Wajar begitu. Tapi ketika ini evaluasinya levelnya RPJMD yang nanti dipakai untuk Renstra juga, kita bicaranya ke level impact-nya. Ya, targetnya impact. Kalaupun turun-turun ya turunnya itu di level outcome. Bapak Ibu, jadi orientasinya ke perubahan. Perubahan itu apa contohnya? Menurunnya keluarga miskin, menurunnya rumah tidak layak huni, turun berapa persen gitu. Kemudian tambahnya prestasi olahraga gitu. Kemudian contoh lain apa ya? Penurunan angka kriminal misalnya. Nah, Bapak Ibu membaca orientasi untuk menceritakan hambatan dan dukungan ini orientasinya membaca kepada indikator outcome-nya, ya Bapak Ibu, dan indikator sasarannya. Indikator sasaran ya, makanya tadi kan di tabel Excel-nya itu paling atas sasaran kan Bapak Ibu. Nah, evaluasinya itu untuk menjawab sasaran itu tercapai enggak? Kalau enggak tercapai, apa sih yang menyebabkan begitu? Ya, nah nanti kami tim akan mengkompilasinya semua dan membahasakannya di dalam skala kabupaten. Informasi dari Bapak Ibu ini dari skala urusan. Ya. Nah, untuk skala kabupaten kemungkinan urusan 1 akan terkoneksi dengan urusan 10. Terkoneksi dengan gitu. Itu nanti bagian kami untuk meramu ke sana. Suara saya masih aman Bapak Ibu? Baik, ya. Nah, ini tindak lanjut. Poin 3 ini sebenarnya lebih ketika kita melihatnya dari perspektif evaluasi tahunan. Jadi ini evaluasi tahunan dan evaluasi 5 tahunan itu template-nya sama, yang membedakan nanti di poin 4. Karena ini evaluasi akhir 5 tahunan, tapi juga sekaligus evaluasi tahun kelima, maka nomor 3 ini masih perlu juga untuk ditulis. Gitu. Saran untuk RKPD 2022. RKPD 2022 yang akan disusunkan Bapak Ibu. Nah, itu apa? Berdasarkan pertimbangan faktor hambatan tadi tentunya dan juga faktor di penguat juga. Misalkan ternyata angka penurunan kekerasan terhadap perempuan atau indeks pembangunan gender terutama di segmen pengeluaran per kapita perempuan naik pesat oleh karena ada satu LSM yang concern dengan perempuan itu banyak membantu Pemkab Blora. Nah, sarannya berarti lanjutkan kan begitu nggih misalkan. Nah, kalau itu dari aspek apa namanya? Kekuatan atau kalau ternyata tadi yang semula mendukung itu kemudian proyeknya terhenti dari proyek nasional entah proyek swastanya terhenti. Kalau begitu apa? Oh ya berarti mencari substitusi kemitraan. Nah, ini bisa diusulkan untuk ke RKPD selanjutnya. Contohnya begitu nggih Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, baris terakhir itu tindak lanjut untuk ke depan. Nah, inilah yang sangat diperlukan sekaligus Bapak Ibu mementingkan bagian ini nanti Bapak Ibu bisa copy paste dipindahkan di bab 2-nya Renstra Bapak Ibu. Nyicil. Ya, ini bedanya antara nomor 4 dengan nomor 3. Nomor 4 ini lebih sifatnya makro. Jadi ke depan, ke 5 tahun yang akan datang, apa yang Bapak Ibu usulkan? Salah satu contoh teknis karena RPJMD 2021 sampai 2001 sampai 2026 dan Renstra juga 21 2006 itu di bawah RPJMN 2020 2024 maka atau
implikasinya banyak indikator-indikator di nasional yang mungkin baru. Ada regulasi-regulasi yang keluar di tahun 2020 yang itu berdampak kepada indikator-indikator. Misalnya Permendagri 18 2020 misalnya. Ini berimplikasi kepada tatanan indikator. Kemudian metadata SDGs yang baru misalnya. Nah, yang seperti ini perubahan-perubahan indikator, entah itu berbeda di dalam redaksinya ataupun penambahan dan indikator baru, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini untuk rekomendasi berikutnya. Sehingga kalau nanti pas nyusun Renstra dan ternyata Bapak Ibu yang sekarang di bagian perencanaan pindah ke bidang lain, penerusnya bisa membaca hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Kepentingan praktisnya begitu. Dan kepentingan substantifnya adalah supaya ini dilanjutkan di dalam perumusan isu-isu yang akan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu tambahkan di sini isu-isu dari nasional yang terkait dengan sektor urusan Bapak Ibu. Misalkan Kominfo itu punya tambahan banyak. Karena di dalam RPJMN 2020-2024 itu ada salah satu pengaruh utamaan yang tidak ada di RPJMN-nya, yaitu pengaruh utamaan saya kok lupa ya, pengaruh utamaan yang kaitannya dengan teknologi informasi. Itu baru ada, yang dulunya tidak ada. Kemudian yang banyak PR-nya ini juga yang urusan kebudayaan, ya. Karena masuk di pengaruh utamaan sendiri sekarang, pengaruh utamaan modal sosial itu, dan indeks pembangunan kebudayaan yang baru dilansir mulai 2019 sepertinya ya, atau 2018 itu. Ini ada 5 dimensi gitu ya. Nah, yang seperti ini akan implikasinya nanti ke Renstra Bapak Ibu. Kemungkinan Bapeda memerlukan juga informasi-informasi indikator yang baru seperti ini, karena kemungkinan Bapeda belum kelewat update ya gitu ya Bapak. Sebaliknya Bapeda bisa menginformasikan kepada OPD bahwa ada hal-hal baru. Jadi garis besarnya adalah bagian ini penting untuk melihat lagi perubahan yang harus disesuaikan di Renstra yang akan datang atau RPJMD yang akan datang apa dari urusan berdasar evaluasi yang ada. Nah, Bapak Ibu, itu pentingnya dan substansi isian di nomor 4 ini. Nah, kemudian ini pada kiriman saya yang awal kebudayaan tadi belum ada, saya tambahkan, tapi ini di presentasi waktu di Bapeda tanggal 8 kemarin ada. Bapak Ibu OPD perlu mirsani ketika mengisi di target capaian. Target capaian tadi saya matur ada 2 jenis indikator ya, dari sisi penghitungannya. Ada yang sifatnya kumulatif, ada yang sifatnya non kumulatif. Kumulatif itu berarti dijumlahkan dari tahun 1 sampai tahun 5. Kalau non kumulatif artinya beda-beda, tiap tahun itu tidak tergantung penambahan atau penjumlahannya. Tetapi mestinya sih naik. Naik itu kalau yang sifatnya positif. Ya, yang sifatnya positif mestinya naik. Misalnya pendapatan per kapita itu mestinya naik. Kemudian APM APK itu naik. Tapi ada juga indikator yang sifatnya semakin turun semakin baik. Misalnya kemiskinan, rumah tidak layak huni, angka kriminal, angka kekerasan itu kan semakin turun semakin baik. Jadi perhatikan Bapak Ibu, tidak selalu yang angkanya besar itu baik. Karena ini kejadian di daerah lain gitu. Ada selip, ada miss gitu ya, ada selip penghitungannya dan penulisannya. Jadi harus diperhatikan karakter indikatornya. Apakah ini sifatnya positif atau negatif? Apakah ini sifatnya kumulatif atau non kumulatif? Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Nah, kemudian ini nanti kriteria capaiannya. Kemarin dari hasil pertemuan 8 Januari kita sepakati kita akan menggabungkan 2 penilaian.
Kalau penilaian dari Permen 86 sifatnya seperti ini, ada 5 kategori. Kalau capaiannya 91 sampai 100 itu sangat tinggi. Namun kita akan menggabungkan posisi capaian yang antara target dengan realisasi. Nanti akan ada 3 kategori, melampaui, ya, tercapai dan melampaui, atau belum tercapai, gitu ya. Minimal nanti akan ada 2 keterangan ya, yang tercapai sesuai target atau melampaui target atau under target. Kemungkinan akan ada 3 itu. Meskipun tinggi bisa jadi Bapak Ibu masih ada di bawah target. Begitu. Atau sebaliknya, kalau menurut kategori ini rendah bisa jadi, tetapi kalau dilihat dari target saya sudah mencapai target. Nah, kan ada 2 makna nggih, ada 2 makna, ada 2 penghargaan dalam hal ini. Nah, nanti kami tim akan mencoba menggabungkan seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Ngaten sampun, mohon maaf kalau ada ketidaklancaran, dan apabila masih ada yang perlu didiskusikan, monggo saya kembalikan kepada Bapak dari Bapeda, monggo tim Bapeda, saya persilahkan waktunya. Terima kasih Ibu Tiana. Cukup detail. Memang kelihatannya cukup baik. Saya yakin teman-teman OPD sebenarnya ini sudah penting dilakukan. Baik dalam menyusun evaluasi tahunan atau menyusun sakit, sebenarnya mirip-mirip dilakukan. Ada yang perlu kami katakan bahwa yang dievaluasi ini adalah indikator program. Jadi perlu kami informasikan bahwa nanti ini akan kami share ke teman-teman. Baik, mungkin ada yang mau menanyakan pada baik melalui chat atau silakan. Kalau sungkan untuk di sini Bapak Ibu boleh japri. Saya biasanya juga sungkan kok kalau di dalam forum. Tapi di belakang itu saya japri. Begitu, monggo. Boleh, nggih. Bapak Ibu OPD sudah semua diusahakan. Tadi saya melihat guru sudah sangat detail sekali menjelaskan apa saja item tampil yang akan diinput oleh Bapak Ibu. Kira-kira nanti kami beri waktu 1 minggu setelah agenda rapat Zoom hari ini, kami monggo untuk dikirim paling lambat tanggal 21 Januari tahun 2020. Berpasokan di Kabupaten Blora dan Kabupaten di grup juga nanti di jam Zoom ini. Terima kasih. Perlu kami ingatkan bahwa isian form mohon dapat diisi maksimal seminggu setelah ini, dari tanggal 21. Softcopy ke Kabupaten. Memang tugasnya cukup banyak teman-teman itu. Tidak hanya menyusun evaluasi, tapi dan sakit juga. Ini cukup banyak. Namun demikian, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengisi evaluasi. Ada yang pada saat yang bersama ini, Bapak Wakil Bupati juga sudah hadir di Sugeng Rawo, Bapak. Jadi barangkali ada teman-teman semua terkait evaluasi RPJMD 2016 sampai dengan 2021. Ya, singkat aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapeda dan seluruh OPD yang ada, yang hadir. Ibu Rutiana dari UNS, Nggih, Bapak. Mengucapkan terima kasih ya untuk pendampingannya terkait dengan RPJMD yang sudah kita laksanakan, dan kami berharap nanti juga dikawal untuk RPJMD yang akan datang ya, untuk pelaksanaan visi misi kami, yang mana kami berharap ini bisa connect ya, nyambung ya, antara RPJMD yang sudah kita laksanakan dengan rencana penyusunan RPJMD nanti 2021-2026. Itu aja ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Bupati. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa hasil evaluasi ini capaian-capaian kemarin akan sebagai dasar dalam menentukan indikator-indikator di RPJMD berikutnya, di mana-mana yang kurang nanti kita perbaiki indikator yang pas juga yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Silakan. Sekali lagi kami ingatkan untuk isian-isian yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, disampaikan ke kami pada lambat seminggu tanggal 21 Januari. Sekali lagi mohon perhatikan tanggal 21 Januari. Kalau tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Rutiana yang telah berkenan memberi paparan pada pagi ini, dan kepada Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit, Bapak Kepala.